Halo semuanya, apa kabar? Gimana dengan persiapan tes SKB-nya, seleksi kemampuan bidangnya? Ya, Bang Den sarankan sambil menunggu hasil SKD keluar, alangkah baiknya bila teman-teman terus mempersiapkan diri bila mana nantinya ternyata masuk lanjut ke tahapan tes SKB, teman-teman sudah lebih siap. Langsung saja saat ini Bang Dens akan memberikan soal latihan untuk formasi jabatan peneliti. Langsung saja, seperti biasa Bang Dens akan memberikan jawaban soal dan jawabannya. Teman-teman dapat memperhatikannya ya. Ini hanya gambarannya saja, semoga bermanfaat. Yang pertama, data mengenai informasi fluktuasi nilai kurs mata uang asing termasuk kategori data. Ya, jawabannya D, primer. Termasuk data primer. Kemudian yang kedua, hal paling tepat untuk kerangka pemikiran sebaiknya diawali dengan D, perumusan konsep dan variabel pendukung. Nomor 3, sebuah lembaga penelitian institusi pendidikan tinggi berbasis riset sering mengeluarkan publikasi ilmiah. Publikasi tersebut dijadikan rujukan sebagai sumber data. Jawabannya C, sekunder. Nomor 4, di bawah yang bukan manfaat kajian literatur dalam sebuah penelitian adalah B, membantu merencanakan analisis data. Nomor 5, bila seorang yang akan melakukan riset mengumpulkan data yang berhubungan dengan yang ingin dipecahkan, maka kriteria data yang baik adalah bersifat B. Jawabannya relevan ya. Oke, nomor 6. Kriteria data sekunder salah satunya adalah tingkat kemudahan seorang peneliti dalam mengumpulkan data dari sebuah lembaga riset. Kriteria tersebut juga dengan jawabannya C, aksesibilitas ya, aksesibilitas. Oke. Nomor 7. Yang termasuk uji dan evaluasi sumber dalam proses pengumpulan informasi adalah jawabannya D, uji tingkat objektivitas data. Nomor 8. Beberapa materi secara komprehensif dapat digabungkan pada saat proses. Jawabannya 8A, revisi naskah. Nomor 9. Kondisi utama dan penunjang yang merujuk pada perumusan masalah sebaiknya diuraikan dalam. Nomor 9, jawabannya D, latar belakang. Oke, nomor 10 di bawah ini merupakan karakteristik hipotesis paling tepat adalah jawaban nomor 10 D, menggambarkan jawaban tentatif yang konsisten dengan teori atau studi sebelumnya. Nomor 11. Berikut ini merupakan tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk, ya jawabannya B, memajukan kesejahteraan umat manusia. 12. Metodologi atau metode penelitian, skala nominal, ordinal, interval, dan rasio biasanya dibicarakan pada subbab. Jawabannya D, variabel dan pengukuran. Oke, nomor 13. Bila akan melakukan penelitian dengan melihat secara langsung kejadian di lapangan dalam periode waktu tertentu, maka teknik pengumpulan data yang tepat dilakukan adalah dengan menggunakan jawabannya C, observasi. Oke, nomor 14. Uraian mengenai karakteristik masyarakat yang menjadi objek serta lokasi penelitian dalam suatu laporan karya tulis ilmiah disajikan pada jawabannya A, deskripsi objek studi. Nomor 14. Oke, nomor 15. Ilmu pengetahuan dalam pendekatan kuantitatif dilihat sebagai, ya jawabannya A, cara terbaik untuk mendapatkan pengetahuan. Oke, lanjut ke nomor 16. Seorang ilmuwan yang melakukan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, maka, ya jawabannya B, diperboleh mengkombinasikan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Oke, nomor 17. Kekeliruan yang sering terjadi dalam menyimpulkan atau menganalisis suatu keadaan di tingkat atau unit analisis yang lebih tinggi dengan menggunakan data pada unit analisis yang lebih rendah merupakan bentuk kesalahan B, reduktionism.
Oke. Nomor 18. Skala rasio adalah skala yang memiliki karakteristik, jawabannya D, membedakan, memiliki tingkat dan rentang nilai dan bisa diperbandingkan. Oke, nomor 19. Pada uji reliabilitas, dengan cara membagi dua bagian kuesioner disebut sebagai, jawabannya C, internal konsistensi. Oke, nomor 20. Sebuah penelitian mengenai hubungan antara pola konsumsi keluarga di desa sukses dengan jumlah tabungan di bank sejahtera. Populasinya adalah, jawabannya A, keluarga di desa sukses. Oke, nomor 21. Bila seorang ilmuwan akan melakukan inferensi dari tingkat sampel ke populasi, maka teknik penarikan sampel yang sebaiknya dilakukan adalah, jawabannya A, sistematis. Oke, nomor 22. Di bawah ini yang merupakan karakteristik polling adalah, ya, jawabannya B, cara pengambilan data dilakukan dengan memakai sampel. Nomor 23. Pada sebuah riset, subjek yang ada dikelompokkan berdasarkan kemiripan ciri fisiknya. Metode pengelompokan seperti itu disebut, jawabannya A, matching. Nomor 24. Metode penelitian kualitatif salah satu pengertiannya adalah penelitian yang, jawabannya C, mengandalkan diri peneliti sebagai alat utama. Nomor 25. Seringkali terjadi pertentangan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal tersebut disebabkan oleh C, kurangnya wawasan para ahli tentang kedua metode tersebut. Nomor 26. Mengumpulkan data yang sifatnya langsung atau first hand dapat dilakukan dengan cara, ya, jawabannya D, observasi dan wawancara. Oke, nomor 27. Data kualitatif dianalisa sejak awal penelitian. Maksud hal tersebut, pengumpulan data dan analisa dilakukan secara bergantian hingga diperoleh sampel penelitian yang relevan. Nomor 28. Pada pendekatan etnometodologi, interpretasi gejala sosial seharusnya menurut sudut pandang A, objek yang diteliti. Nomor 29. Di bawah ini merupakan contoh dari cara pikir logiko-empirisme kecuali A, mencari makna. Ya, yang terakhir nomor 30. Dilihat dari syarat ilmu pengetahuan, rumpun ilmu sosial sudah memenuhi syaratnya di bawah ini. Merupakan syarat ilmu pengetahuan kecuali B, tidak dapat selalu digeneralisasikan. Oke, ya memang Bang Dens hanya sifatnya membacakan saja karena memang yang sifatnya SKB, seleksi kemampuan bidang itu adalah sudah lebih spesifik dan tentunya teman-teman yang memang ada di bagian ini lebih paham dan Bang Dens hanya memberikan referensi saja. Semoga bermanfaat dan terus mencari referensi-referensi lain agar teman-teman yang mengambil formasi sebagai peneliti memiliki perbendaharaan soal yang semakin matang, semakin banyak agar nantinya siap dalam menghadapi soal-soal di bidang litkayasa atau peneliti dan prarekayasa. Semoga soal-soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman nantinya dalam menghadapi soal SKB formasi peneliti ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.